Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu Lydia. Oke. Sebelumnya, saya bertanggung jawab di KB1, Lingkungan Belajar dalam Pembelajaran. Saya Lydia Ardian, DRB Sumatera Utara 2020. Ini biar lengkap ya, jadi izin saya kasih pantun dulu. Tangkap ikan menebar jaring, ikan diangkut dijual pula, akhirnya bersua di bimtek daring. Semoga Bapak Ibu semua lulus di level 2. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, pertama adalah mengenal lingkungan belajar. Nah, belajar sendiri apa sih gitu ya? Kita sama-sama guru dan tentunya sama-sama paham dan tahu makna belajar. Belajar di sini diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Sementara lingkungan belajar, di sini ada dua pendapat dari ahli, yaitu dari Hamalik dan Slamet. Di sini disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh terhadap individu, dan lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan belajar. Dan menurut penelitian, lingkungan belajar ini berperan lebih dari 20% terhadap prestasi dan hasil belajar siswa. Sehingga kita, para guru, tentunya juga harus mengkondisikan ya belajar yang kondusif, baik lingkungan belajarnya, lingkungan sekolahnya, maupun lingkungan masyarakat, agar menciptakan kenyamanan bagi peserta didik untuk belajar, sehingga peserta didik nantinya akan lebih mudah untuk menguasai materi secara maksimal. Nah, ada dua lingkungan belajar di sini yang diperkenalkan. Yang pertama, lingkungan belajar daring. Lingkungan belajar daring atau dalam jejaring merupakan lingkungan yang mendukung pembelajaran tanpa tatap muka, tetapi melalui platform-platform yang tersedia. Seperti saat ini ya Bapak Ibu, ini kita berada di dalam lingkungan belajar daring. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan tentunya juga secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga nantinya akan dilakukan secara online. Yang kedua adalah lingkungan belajar luring. Nah, di dalam lingkungan belajar luring diartikan sebagai lingkungan belajar dengan media yang tidak menggunakan internet. Sistem pembelajaran luring artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi dan radio. Diperlukan juga sarana dan prasarana yang tentunya nyaman untuk pelaksanaan dan keterlaksanaan pembelajaran secara luring ini. Nah, kemudian kita kenal lagi yang namanya blended learning. Di blended learning ini merupakan pembelajaran metode jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan dengan tatap muka. Kenapa ada blended learning ini, Bapak Ibu? Kita sudah sama-sama ya melewati masa pandemi di mana kita nggak bisa tatap muka, tapi ada keterbatasan juga dalam fasilitas untuk melaksanakan daring secara penuh. Jadi bisa dilakukan blended learning ini sebagai salah satu solusinya. Bisa 50% daring, 50% tatap muka, atau diperbanyak daringnya gitu ya, 75% daring dan 25% tatap muka. 3 komponen penting dalam pembelajaran blended learning ini adalah adanya online learning, kemudian adanya pembelajaran tatap muka, tapi juga ada belajar mandiri. Nah, untuk menyambungkan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, melalui pembelajaran blended learning ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang tentunya positif. Jadi, terjadi interaksi antara sesama peserta dan juga peserta dengan pendidiknya atau dengan gurunya gitu ya, tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Selanjutnya ada hybrid learning. Nah, hybrid learning ini adalah pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran online dengan pengajaran di ruang kelas nyata, tapi waktu sekolah seperti waktu sekolah atau tatap muka pada umumnya. Dan di sini ada 5 kunci dalam penerapan pembelajaran hybrid learning. Yang pertama live event, jadi nyata ya, kejadian langsung. Kemudian ada self-paced learning,
Jadi tiap orang yang menentukan percepatan atau lajunya pembelajaran, kemudian ada kolaborasi, tentunya ada assessment di sini, dan yang terakhir kuncinya adalah performance support material. Desain pembelajaran hybrid ini memungkinkan perpaduan antara kelas-kelas pembelajaran tatap muka tradisional atau yang dikenal juga pembelajaran luring tadi, ya, dengan pembelajaran online berbasis web. Dan juga pembelajaran yang dimediasi oleh komputer atau smartphone. Nah, kemudian kita karena adanya tadi tuh yang lingkungan belajar daring, tentunya kita juga akan mengenal yang namanya LMS, Learning Management System. LMS ini didefinisikan sebagai suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online yang terhubung dengan internet. E-learning dan materi-materi pelatihannya semuanya juga dilakukan secara online. Nah, fitur unggulan dalam LMS ini, apalagi LMS yang berlisensi, biasanya user-friendly, mudah digunakan, kemudian pendaftarannya online, tidak harus datang gitu ke suatu tempat registrasi gitu ya, seperti buka tabungan, ini nggak perlu, harus secara online saja. Kemudian kelasnya juga tentunya kelas online. Mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Baik. Kuis dan ujiannya juga secara online, kemudian adanya ruang diskusi online, dan juga tentunya laporannya nanti bisa secara online. Nah, ini keunggulan dari LMS. Yang pertama, mempermudah pendidik ya untuk mengumpulkan analisis data, mencari dan mengatur materinya, kemudian tentunya lebih efisien karena pembelajaran online ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian menggunakan teknologi berupa banyak macamnya ya, gambar, suara, animasi, video, teks, sehingga membuat pembelajaran juga lebih mudah dipahami dan tidak membosankan, dan tentunya juga di sini bisa memfasilitasi diferensiasi siswa. Kemudian mendorong peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dan memudahkan interaksi antara pendidik dan murid dengan adanya fitur tadi, obrolan atau forum-forum diskusi. Nah, kelemahannya apa nih? Kelemahannya ada ya, LMS itu selain ada kelebihan tadi juga ada kelemahannya. Yang pertama tentunya memerlukan kuota internet dalam mengaksesnya. Butuh koneksi yang stabil juga, kalau enggak nanti bisa terhambat. Kemudian perlu perangkat penunjang seperti laptop, tablet, smartphone, dan yang lain-lainnya. Kemudian kadang-kadang nih ya, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara pendidik dan peserta didiknya. Jadi kadang-kadang kita chatnya hari ini gitu ya, tapi tutornya baru ngelihat besok, sehingga baru dibalas besok dan baru direspon besok, jadi nggak real time. Nah, ada beberapa aplikasi LMS. Ini yang dari rumah belajar kita kenal dengan Kelasmaya. Ini LMS yang khusus, nah ya, bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti bisa klik di Kelasmaya. Nah, nanti juga ada jenis yang lain yang biasa ini mungkin familiar ya, Bapak Ibu, dengan akun Belajar ID juga. Belajar.id juga bisa mengakses ke Google Classroom ini, dan yang satu lagi adalah Edmodo. Contohnya, nah ini izin. Nah, ini contoh dari tampilan Kelasmaya. Terlihat, oke. Ya, bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini juga tampilan dari Edmodo, dan tentunya bisa diakses bersama untuk memfasilitasi lingkungan belajar yang baik. Demikian saja, Mbak Dona. Silahkan saya kembalikan.